Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang persekutuan perubahan keanggotaan likuidasi. Likuidasi. Likuidasi itu apa sih? Likuidasi merupakan proses penghentian seluruh aktivitas operasional perusahaan. Dalam tahap ini, perusahaan menjual sebagian atau seluruh asetnya, melunasi semua hutang termasuk pajak dan kewajiban kepada pihak ketiga. Setelah semua kewajiban terpenuhi, sisa dana yang akan dibagikan kepada para anggota sekutu berdasarkan proporsi keuntungan atau kerugian yang telah disepakati. Likuidasi terjadi apabila seluruh sekutu mengundurkan diri dan persekutuan dibubarkan dan aset non-kas dijual. Selanjutnya yaitu perubahan keanggotaan. Perubahan keanggotaan sekutu dapat disebabkan karena adanya pengunduran diri sekutu ataupun penambahan sekutu baru. Dengan bertambahnya sekutu baru, maka akan menyebabkan adanya tambahan pada modal utama persekutuan. Regulasi persekutuan masyarakat bahwa penambahan anggota baru dalam persekutuan harus melalui proses persetujuan sekutu lama dan kemudian diumumkan kepada publik sehingga pihak ketiga yang melakukan transaksi bisnis dengan persekutuan mengetahui adanya penambahan sekutu baru. Di slide selanjutnya yaitu komposisi modal dan laba atau rugi dengan anggota baru dalam firma atau CV. Bila bergabungnya keanggotaan baru ke dalam persekutuan firma yang sebagai investasi ke dalam firma, maka permasalahan yang muncul adalah berapakah harga dari investasi yang dilakukan oleh sekutu baru yang harus dibayarkan oleh sekutu lama. Penerimaan investasi dari sekutu baru ini bisa diakui dengan 4 kemungkinan. Yang pertama yaitu modal anggota baru diakui senilai kekayaan yang disetorkan. Yang kedua yaitu modal anggota baru diakui lebih kecil dari kekayaan yang disetor. Yang ketiga, modal anggota baru diakui lebih besar dari kekayaan yang disetor. Yang terakhir, yang keempat yaitu modal anggota baru sebagai pembentukan goodwill untuk sekutu lama. Berikut ini ada tahapan-tahapan likuidasi sebuah perseroan sebagaimana diatur dalam pasal 147 sampai dengan pasal 152 UU PT. Yang pertama yaitu tahapan pengumuman dan pemberitahuan pembubaran perseroan. Yang kedua, tahap pencatatan dan pembagian harta kekayaan. Yang ketiga, tahap pengajuan keberatan kredito. Yang keempat, tahap pertanggungjawaban likuidator. Yang kelima yaitu tahap pengumuman hasil likuidasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miki Afrian akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah disampaikan. Berikut di sini ada sebab bubar. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, seorang anggota memutuskan untuk mengakhiri kemitraan. Yang kedua, kehilangan seorang anggota dengan penerusnya menolak untuk meneruskan kemitraan. Yang ketiga, terjadinya ketegangan di antara anggota-anggota. Dan yang terakhir, pernyataan kebangkrutan dari seorang anggota. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada prosedur likuidasi. Prosedur likuidasi di sini mencakup 6 poin. Yang pertama, seluruh akun dalam buku besar persekutuan diperbarui dan ditutup. Lalu, hasil penyesuaian laba atau rugi dialokasikan ke modal masing-masing sekutu seusai porsi pembagian laba rugi yang telah disepakati. Poin kedua, semua aktiva non-kas dijual. Laba rugi dibagi kepada para sekutu berdasarkan rasio laba rugi. Yang ketiga, seluruh kewajiban kepada pemerintah maupun pihak ketiga dilunasi hingga tidak ada utang tersisa. Poin keempat, bila modal sekutu bersaldo debit dapat dikompensasikan dengan maksimum sebesar saldo pinjaman modal sekutu tersebut. Bila tidak ada saldo pinjaman, modal sekutu tersebut harus menyetor kekurangannya. Poin kelima, bila ada saldo piutang kepada sekutu harus dikompensasikan ke modal sekutu tersebut. Dan poin terakhir, sisa uang kas yang masih ada dibagikan kepada para sekutu.
Lanjut lagi ke slide berikutnya. Di sini ada jenis-jenis likuidasi. Di sini jenis likuidasi ada 3 poin. Langsung masuk ke poin pertama, yaitu likuidasi wajib. Likuidasi wajib dilakukan ketika suatu perseroan dibubarkan dan pembubaran tersebut tidak bertujuan untuk merger atau konsolidasi. Setelah dibubarkan, perusahaan hanya dapat melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan proses likuidasi. Proses ini juga biasanya diajukan melalui petisi ke pengadilan oleh pihak yang berwenang, seperti perusahaan, kreditor, pemegang saham, pemerintah, atau penerima resmi. Contohnya, ketika perusahaan tidak lagi mampu memenuhi kewajiban utangnya, pihak terkait ini dapat mengajukan permohonan likuidasi wajib. Berikutnya jenis-jenis likuidasi. Di sini jenis-jenis likuidasi yang kedua yaitu likuidasi sukarela. Likuidasi sukarela dilakukan atas kesepakatan internal perusahaan tanpa adanya paksaan dari pihak luar. Keputusan ini harus memperoleh persetujuan minimal 75% pemegang saham serta disetujui oleh dewan perusahaan. Likuidasi sukarela biasanya dipilih ketika perusahaan memutuskan untuk menghentikan operasinya karena kondisi bisnis yang tidak lagi menguntungkan, sehingga dapat menghindari kerugian yang lebih besar di masa mendatang. Dan yang terakhir dari jenis-jenis likuidasi ini ada likuidasi sementara. Likuidasi sementara dilakukan ketika perusahaan menghadapi permasalahan tertentu yang berpotensi mengancam aset perusahaan. Dalam kondisi ini, pengadilan dapat menunjuk likuidator sementara untuk menjaga dan mengamankan aset sehingga keputusan akhir ditetapkan. Likuidator juga tidak diperkenankan membagikan aset kepada kreditor. Contohnya, ketika perusahaan sedang menghadapi sengketa atau pelanggaran hukum, tetapi masih mampu menjalankan operasinya. Likuidasi sementara dapat dilakukan untuk melindungi aset perusahaan selama proses hukum berlangsung. Nah, untuk slide berikutnya di sini ada menurut cara pembagian kasnya. Likuidasi dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Antara lain, likuidasi sekaligus atau sederhana, yaitu likuidasi yang pembagian kasnya dilakukan serentak karena realisasi non-aktiva sekaligus. Dan yang terakhir, likuidasi bertahap atau berangsur, yaitu likuidasi yang dilakukan sesuai tersedianya kas walaupun realisasinya belum tuntas. Baik, berikutnya yaitu modal bersih sekutu. Ada 5 kemungkinan. Pertama adalah semua sekutu modalnya bersaldo pasif. Berikutnya ada sekutu yang saldo modalnya negatif. Yang ketiga ada sekutu yang saldo modalnya negatif dan tidak dapat ditutup. Lalu yang keempat ada sekutu yang harus menyetor modal dalam keadaan tidak mampu. Dan yang terakhir, kas yang tersedia tidak cukup untuk melunasi hutang kepada pihak ketiga. Berikut ada contoh soal persekutuan Hawks dengan sekutu. Harley, Oki, Christian, dan Samuel membagi laba atau rugi dengan rasio 20:25:35:20. Pada awal tahun 2007, persekutuan tersebut sepakat untuk likuidasi. Neraca persekutuan per Desember 2006 adalah sebagai berikut. Di sini tertera yaitu neracanya. Di bagian aktiva lancar ada kas sebesar 30 juta, piutang usaha sebesar 120 juta, persediaan sebesar 100 juta. Nah, total aktiva lancarnya yaitu sebesar 250 juta. Di bagian aktiva tetap yaitu peralatan 115 juta. Jadi 250 juta ditambah dengan 115 juta, total aktifanya yaitu 365 juta. Di sini ada di bagian kewajiban dan modal. Di bagian kewajiban yaitu ada utang dagang 140 juta, utang Harley sebesar 30 juta, jadi total hutangnya 170 juta. Di bagian modal terdapat modal Harley sebesar 45 juta, modal Oki sebesar 50 juta, modal Christian sebesar 60 juta, modal Samuel sebesar
40 juta. Jadi jumlah modalnya yaitu sebesar 195 juta. Total kewajiban dan modal yaitu sebesar 170 juta ditambah 195 juta, hasilnya 365 juta. Jika dalam likuidasi tersebut semuanya aktiva non-kas piutang, persediaan dan peralatan dapat direalisasi sebesar 105 juta. Semua utang dilunasi dan sisa kas dibagikan kepada para sekutu sesuai dengan rasio laba atau rugi. Jadi di sini terdapat laporan likuidasi per Januari 2007. Di sini terdapat 3 jurnal. Yang pertama yaitu jurnal kas sebesar 350 juta kepada piutang usaha sebesar 120 juta, perlengkapan 100 juta, peralatan 115 juta, modal Harley sebesar 3 juta, modal Oki sebesar 3.750, modal Christian 5.250, modal Samuel sebesar 0. Jurnal kedua yaitu mencatat pembayaran utang. Jadi utang dagang sebesar 140 juta kepada kas sebesar 140 juta. Nah, di jurnal yang ketiga yaitu mencatat pembayaran utang. Jadi utang Harley sebesar 30 juta, modal Harley sebesar 48 juta, modal Oki sebesar 53 juta 750.000, modal Christian sebesar 65.250.000, modal Samuel sebesar 43 juta, kepada kas sebesar 240 juta. Jadi kesimpulannya yaitu likuidasi merupakan proses penghentian kegiatan usaha perusahaan atau persekutuan yang dilakukan dengan cara menjual aset, melunasi seluruh kewajiban kepada kreditor dan pihak terkait, kemudian membagikan sisa kekayaan kepada para pemilik atau sekutu sesuai hak masing-masing. Proses ini dapat terjadi karena berbagai sebab, seperti pengunduran diri anggota, konflik antar sekutu, kebangkrutan, atau keputusan untuk mengakhiri usaha. Dalam pelaksanaannya, likuidasi memiliki beberapa jenis, yaitu likuidasi wajib, sukarela, dan sementara, serta dapat dilakukan secara sekaligus maupun bertahap sesuai kondisi perusahaan. Oleh karena itu, likuidasi menjadi mekanisme penting untuk memastikan penyelesaian hak dan kewajiban perusahaan dilakukan secara tertib, adil, dan sesuai ketentuan yang berlaku.